Menjelang Hari Raya Idul Adha, pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti rupanya sudah mempersiapkan sapi kurbannya. Lesti dan Bilar memesan sapi dengan bobot masing-masing sekitar 700 kg. Lantas, seperti apa penampakan 3 ekor sapi yang diberi nama Lesti, Bilar, hingga Leslar itu? Dan bagaimana keseruan Lesti dan Bilar saat bertemu sapi-sapi kurbannya? Tak mau ketinggalan dari idolanya, Leslar Lovers pun juga turut berkurban. Tak tanggung-tanggung, sapi yang dibeli oleh Leslar Lovers sebanyak 5 ekor dengan ukuran yang cukup besar. Di momen ini, Leslar Lovers akan membagikan daging kurban door to door. Lantas, seperti apa tanggapan Lesti dan Bilar yang sangat mendukung aksi Leslar Lovers tersebut? Meski jadwal pernikahannya harus mundur lantaran dampak dari PPKM darurat, di sisi lain, perubahan Rizky Bilar dalam segi sifat hingga cara memimpin timnya justru dirasakan oleh sahabat dan juga tim YouTube-nya. Bagaimana harapan tim Bilar agar PPKM ini cepat berlalu hingga Bilar dan Lesti pun bisa menggelar acara pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen perayaan Idul Adha sudah di depan mata, di mana umat muslim akan merayakannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Di tengah rangkaian acara pernikahan yang harus diundur lantaran adanya PPKM darurat, Rizky Bilar dan Lesti tampaknya sudah tak mau ambil pusing. Pada hari Jumat kemarin, keduanya pun tampak mengunjungi peternak hewan kurban untuk melihat sapi kurban pesanannya. Maka, seperti inilah penampakan 3 ekor sapi kurban yang telah dipilih oleh Rizky Bilar dan Lesti sebagai hewan kurban yang nantinya akan dibagikan untuk keluarga yang membutuhkan. Punyaku mana? Punyaku. Yang namanya aku mana? Ini nama Lesti nih. Ini namanya aku. Aku agak dekil. Bukan dekil sayang, itu nama. Kok kelihatan sih aku, Kak. Ini aku banget nih, Kak. Soalnya sering begadang tuh. Mata hitam tuh. Mata hitam. Cuma memang ini menggambarkan gua banget nih. Suka melet-melet, matanya hitam. Kalau ini dia debat nih, nggak bisa diam nih tuh. Kata nih, ini nggak bisa diam nih. Mereka nggak apa-apa tuh. Tuh. Nggak apa-apa. Tuh. Tambah si itu, si Boxster sama satunya. 800-an? Itu 800 lebih, guys. Wah, Hampir 900. lumayan ya, hampir satu tosnya berapa? Dari kisaran berapa? Dari berapa sampai berapa? Start ya? Dari harga mulai 25 juta Sampai 250 juta. 250 juta juga ada, guys. Ya. Jadi emang dari sebelum jauh-jauh hari itu kita udah ngubungin si Bilar kan, si Rizky. Dia bilang, "Oke, Kak, aku ambil 1." Terus akhirnya pas setelah lihat aku kirim fotonya, dia ambil 2. Pas setelah lihat langsung, dia langsung ambil 3. Sapi jenis PO Brahma. Nih, sapi Jawa itu kayak gini. Nih, ini adalah jenis sapi PO. Nah, dia itu bedanya sama sisi mental, dia itu ada punuk yang tinggi. Nih kayak gini, ini punuknya. Nah, kayak gini. Ini punya Bilar. Ya, sebelumnya Lesti dan Bilar hanya membeli 2 ekor sapi. Namun lantaran 2 dirasa kurang cukup, keduanya pun kembali membeli 1 ekor sapi yang didedikasikan untuk Leslar Lovers.
Tak tanggung-tanggung, Lesti dan Bilar pun memesan sapi dengan bobot rata-rata 700 kg. Bahkan, tak hanya bobotnya yang mencapai 700 kg, Lesti dan Bilar pun memberikan nama pada sapi-sapinya dengan nama mereka seperti Lesti, Bilar, hingga sapi ketiganya pun spesial diberi nama Leslar. Aduh, kayak kalau beli dua agak gimana gitu ya. Pengennya sih nambah satu lagi ya. Nah, pas banget. Lesti ada, Bilar ada. Ada satu yang kurang sayang. Anak kita. Bukan anak kita. Ini buat Leslar lovers. Ya kan kalau Lesti sama Bilar disatuin jadi Leslar. Ya makanya. Saya sengaja pilihin yang ini, terus saya kirim beberapa, dia pilih yang ini karena ini yang besar, lumayan besar lah. Masih ada juga yang lebih besar lagi, tapi dia milih yang lebih yang ini 700-an kurang lebih 700 kilo. Ini kan ada Bilar, yang di sini ada Lesti, yang di situ ada Leslar. Ini yang satu, ini yang si Bilar. Ini si Bilar ini lebih punuknya lebih gede lagi, lebih tinggi kan. Nah, yang satu lagi yang di sini, tapi itu namanya sebenarnya Boxster, tapi dikasih nama Bilar. Boxster, saya kasih nama Boxster. Jadi semua sapi di sini semua ada namanya. Nah ini namanya Camaro. Ini buat Lesti, Dede Lesti. Ini sapinya sama, Mbak? Sama semua. Yang satu lagi. Jadi karena ada Lesti sama Bilar sama dengan ya Leslar gitu. Tak ingin ketinggalan dari idolanya, Leslar lovers pun turut berkurban hingga membeli 5 ekor sapi. Lantas, seperti apa aksi Leslar lovers saat membeli sapi-sapinya di peternak hewan kurban? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, rupanya tak hanya Lesti dan Bilar yang berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan di momen Hari Raya Idul Adha dengan berkurban. Nyatanya, Leslar lovers juga turut berkurban. Tak tanggung-tanggung, sapi yang dibeli Leslar lovers pun berjumlah 5 ekor dengan bobot yang lumayan cukup besar. Tak hanya itu, nantinya sapi-sapi kurban yang sudah disembelih di saat momen Lebaran Idul Adha, dagingnya akan dibagikan door to door oleh Leslar lovers kepada para masyarakat yang membutuhkan. Maka seperti inilah momen di mana Leslar lovers yang mendatangi peternak hewan kurban hingga memperlihatkan sapi-sapi pilihannya yang akan dijadikan hewan kurban. Nah, hari ini gue datang ke peternakan sapi. Kita mau milih-milih sapi karena nanti pas Hari Raya Idul Adha gue mau kurban, tapi tetap kerjasama kegiatan sosial gue sama dengan LLI, Leslar Lovers Indonesia. Hari ini 4 sapi, nanti kambingnya juga kita ada kambing juga milih-milih, tapi hari ini agendanya untuk melihat-lihat sapi dulu. Ada 4 ekor sapi. Nanti kegiatan pembagiannya tetap sama LLI ya. Nah nanti pas Hari Raya Idul Adha saya minta bantu dari tim LLI untuk membagikan potongan-potongan kurbannya gitu ke masyarakat yang kurang mampu. Nah ini sapinya sebenarnya kita tuh kurban ada 5 sih sebenarnya ya, cuma 2 di tempat lain gitu. Nah ini 3 nih ada namanya BTC, ETH, Ethereum, Raven gitu. Nah ini bisa dilihat-lihat nih.
LLI ini saya memang mengidolakan Lesti dan Bilar ya. Sekali lagi saya bilang mereka entertain yang punya value luar biasa, punya karya yang luar biasa. Dan saya melihat fansnya juga fans yang punya kegiatan sosial yang luar biasa juga. Nah kebetulan saya juga sering mengadakan kegiatan sosial dan saya berpikir kenapa enggak saya bekerja sama dengan dan mewadahi dan bekerja sama dengan LLI ini. Ya, melihat Leslar Lovers yang selalu melakukan aksi-aksi sosial hingga di momen menjelang Hari Raya Idul Adha, mereka pun rela membeli sapi untuk berkurban. Lesti dan Bilar tentunya sangat mendukung dan mensupport atas kegiatan mereka. Bahkan di situasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai hingga pemberlakuan PPKM yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Leslar Lovers pun berharap agar bisa saling bahu-membahu untuk membantu sesama. Dari tim mungkin sudah ada konfirmasi ke beliau ya. Gitu. Bagi saya yang penting gini loh, yang penting saya melakukan kegiatan ini tulus, ikhlas untuk orang banyak gitu, tanpa melihat siapapun. Dan mewadahinya lewat kerjasama fans dari Rizky Bilar dan Lesti, dan kebetulan saya juga fans mereka. Saling bantu, saling bahu-membahu, apalagi di situasi pandemi kayak gini. Ayo semua orang atau semua entrepreneur yang punya keuangan lebih, punya waktu yang lebih, ayo kita bahu-membahu, saling tolong menolong. Biar kita ini bisa melewati ujian ini bersama dan kita ke depannya sama-sama bangkit. Itu aja tujuan saya sih untuk kegiatan sosial ini. Harus dihadapkan dengan pengunduran acara pernikahan. Lantas seperti apa ungkapan sahabat dan tim kerja Rizky Bilar yang menilai sosok Bilar kini lebih dewasa dari sifat hingga cara memimpinnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi. Lupa subscribe juga channelnya, Intens Investigasi. Atas pemberlakuan PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mau tidak mau, rentetan acara menuju pernikahan Rizky Bilar dan Lesti akhirnya harus diundur. Segala persiapan pernikahan yang tadinya sudah matang, kini harus rela tertunda. Gelaran acara sakral dari pengajian, pesta bujang, hingga akad serta resepsi pun belum tahu pasti kapan akan digelar. Namun, di tengah pengunduran rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar, sahabat sekaligus rekan kerja justru mengungkap perubahan pada diri Rizky Bilar. Lantas benarkah calon suami Lesti ini justru semakin dewasa? Bahkan sifat dan cara memimpin timnya itu pun Rizky Bilar dinilai begitu low profile hingga tegas dan juga profesional dalam menangani masalah. Perubahan Bilar dari sekarang itu lebih ke down to earth sih. Jadi kayak misalkan lebih lebih mau dengerin, bisa dibilang tuh kayak misalkan gini loh. Ya udah, sesuatu hal yang udah kita konsepin, kayak misalkan ya contoh, Pak nanti akan kayak gini, nanti kita akan main kotor-kotoran nih, contoh kayak gitulah ya. Dia mau tuh terjun ke lapangan, mau terjun ke empang gitu. Kayak gitu-gitu, jadi lebih ke low profile banget sekarang. Dia tidak marah sih, tapi lebih tegas saja. Jadi sesuatu hal yang memang harus diselesaikan, dia tegas orangnya, langsung to the point. Dan kalau dia punya masalah, kadang memang kita ngeliatnya dia nggak punya masalah. Karena ketika kita tahu nih moodnya lagi nggak enak nih, tapi pas on cam, ayo Pak, ayo kita konten Pak. Udah, hilang aja gitu. Hilang udah, profesional banget.
Bilar itu seseorang yang walaupun dia bisa dibilang bos, karena gue manggil dia Pak kan, dia manggil gue Pak, sama lah Pak gitu, Pak Bos ya, Pak Bilar gitu. Tidak ada gap, itu terpenting, karena kalau misalkan dia ada gap, otomatis nggak ada rasa kekeluargaan. Jadi memang benar-benar dia bercanda nih, bercanda aja gitu. Kalau misalnya kalian teman-teman nanti akan lihat konten-konten di Puncak atau di Cianjur, itu tidak ada gap antara kita sama Bilar gitu, karena memang di situ chemistry-nya yang kita bangun gitu. Karena kalau misalkan memang ada gap, kemungkinan akan agak canggung juga sih, gitu sih. Sekarang udah pinter, dia sudah mulai tenang dalam bersikap. Udah, mungkin teman-temannya juga udah sering bilang udah jarang emosian. Kalau dulu mungkin emosian, tapi sekarang tuh sudah terlihat kebapaan sekali. Jadi sudah bisa leadership-nya udah kelihatan lah. Di lokasi syuting kan dia juga leadership-nya juga udah kelihatan. Di tim juga dia memanage teman-teman, terlihat sekali menjadi leadership lah Bapak ini ya. Meski begitu, melihat sahabatnya yang harus memundurkan pernikahannya, tim kerja Rizky Bilar pun berharap agar PPKM darurat cepat berlalu. Sehingga Rizky Bilar dan Lesti bisa cepat melaksanakan rangkaian acara pernikahan yang selama ini harus tertunda. Bahkan, tim Rizky Bilar pun juga memberikan doa terbaik bagi pasangan ini agar pelaksanaan pernikahan bisa disiarkan secara live di stasiun televisi, sehingga Leslar Lovers bisa turut merasakan kebahagiaan. Kalau untuk rencana pernikahan kan yang lebih tahu mereka nih. Gua nggak bisa komen apa-apa karena pada saat kondisi kayak gini, PPKM kayak gini kan otomatis ada suatu hal yang memang harus kita mengalah lah, kita mengikuti aturan kan. Cuman kalau sudut pandang gue dan gue berharap adalah menjadi suatu pernikahan yang sangat-sangat fenomenal. Kita berharap kan gini, kita kan berharap kan disaksikan oleh seluruh teman-teman gitu kan. Kita berharap juga PPKM ini kan cepat selesai. Gue mendingan doa yang terbaik-baik dulu deh gitu kan. Gue pengen cepet-cepet ini selesai, kebijakan ini selesai, supaya apa? Supaya teman-teman di seluruh Indonesia, fans-fans itu bisa merasakan juga gitu. Karena kondisi kayak gini, balik lagi ke tadi, banyak perubahan yang harus kita lakuin, banyak perubahan yang emang yang sudah harusnya terjadwal tapi harus mundur kan. Untuk saat ini kita masih mengikuti jadwal dari pemerintah ya. Jadi mungkin hanya menggeser tanggal aja sih sebenarnya. Karena kan ya logikanya gitu ya, ketika PPKM diperpanjang, otomatis rangkaian yang sudah kita susun kan pasti akan mundur dong. Untuk tanggalnya kita juga belum tahu kapan gitu, karena ini juga kebijakan juga kan berubah-berubah nih. Ya pokoknya cepat selesai aja lah sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.